selanjutnya akan mempresentasikan materi model-model pembelajaran guna memenuhi tugas UTS mata kuliah model-model pembelajaran SD kelas rendah dengan dosen pengampu Ibu Erna Zimroton MPD. Materi yang pertama yaitu konsep dasar pembelajaran. Menurut Yusuf dan Surgawi tahun 2020, pembelajaran adalah proses di mana terjadinya perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh guru kepada siswanya serta lingkungan beserta seluruh sumber belajar lainnya yang dijadikan sebagai sarana belajar. Belajar dan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang beriringan dan saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berhasil jika kegiatan belajar tidak hadir. Begitupun sebaliknya, jika komponen mengajar pada proses pembelajaran tidak dijalankan dengan baik, maka kegiatan pembelajaran juga akan timpang dan tidak mencapai hasil yang maksimal. Tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pada hakikatnya merupakan proses kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka perubahan perilaku peserta didik. Maka tujuan dari pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu model-model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk atau tipe kegiatan yang digunakan guru untuk menyampaikan bahan ajar kepada siswa. Sedangkan pengertian model-model pembelajaran menurut Suweni tahun 2019 adalah kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Model pembelajaran dapat muncul dalam beragam bentuk dan variasinya sesuai dengan landasan filosofis dan pedagogik yang melatar belakanginya. Macam-macam model pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang secara khusus untuk menunjang proses belajar siswa baik menyangkut pengetahuan prosedural maupun pengetahuan deklaratif. Yang kedua yaitu model pembelajaran tidak langsung. Model pembelajaran tidak langsung lebih berpusat pada siswa. Peran guru dalam pembelajaran ini bukan memberikan informasi, melainkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mendengarkan siswa serta memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa. Fokus pembelajaran ini adalah pemahaman materi dan ingatan jangka panjang. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Belajar kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dengan kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang heterogen. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Rochellen mencatat bahwa terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher center, dan yang kedua pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher center adalah pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau student center adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pada pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya. Materi yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dicapai secara efektif dan efisien. Ada beberapa strategi pembelajaran sebagai upaya memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Di antaranya yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau mengembangkan keterampilan tahap demi tahap. Yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, analitis, untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademis, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau heterogen. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Adalah suatu strategi mengajar di mana konsep yang sedang dipelajari diberikan dalam situasi nyata sehingga siswa memahami konsep tersebut dan melihat keterkaitannya dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Yang kelima atau strategi pembelajaran yang terakhir adalah strategi PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini menghendaki keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan, pemahaman, nilai-nilai baik pada diri mereka. Audio Jungle. Dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.